Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah, kesempatan kali ini Gavin mengundang salah satu alumni terbaik Bimbel Arka program Bintara PTU. Nah, tepatnya di angkatan 48 nih. Untuk Sobat Arka pasti sudah tahu kenapa Gavin undang alumni, karena dari informasi alumni yang Gavin undang sekarang banyak hal-hal yang menarik yang akan kita kupas di podcast kita hari ini. Untuk Sobat Arka, tetap stay tune dan tonton sampai akhir podcast Gavin bersama alumni kita. Oke. Itu. Tanpa berlama-lama, kita say hello dulu. Halo Jupri. Halo Kak. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Nah, tadi lagi kegiatan apa ini pakai baju seragam? Habis dari pembimbing baja yang 50 Kak. Oh, berarti udah punya adik liting ya? Sudah Kak. Nah, gimana perasaan ini udah punya adik liting ini, Jupri? Alhamdulillah lah. Waktu jadi baja kemarin, pengalamannya banyak juga sih. Kayak awal-awal di Polda kita kan masih dibimbing, belum tahu apa-apa kan. Sekarang kita sudah bisa membimbing ya. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Dulu kita sempat dilatih ya Jupri ya. Sekarang kita sudah melatih angkatan di bawahnya. Nah, kita perkenalkan diri, mungkin kita bahas mengenai keluarga dulu. Atau Jupri dari daerah mana ini Jupri? Perkenalkan, nama saya Jupri Marzuki. Saya berasal dari daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Saya pekerjaan orang tua saya petani, ibu rumah tangga. Keseharian saya dulu waktu SMA, pulang sekolah sering membantu ayah. Membantu ayah dalam kegiatan apa ini? Banyak Kak. Seperti kayak Jupri dulu juga pernah kayak belajar mandiri juga Kak. Pulang sekolah nggak ada kerjaan kan, daripada main-main. Jupri dulu pernah berkebun juga Kak. Udah bisa kebun ya? Itu di umur berapa itu Jupri? Waktu kelas 2, kelas 3 SMA Kak. Kayak kebun terong atau Kak, di belakang rumah kan, daripada nggak ada kerja kan, daripada tidur aja kan. Jupri berkebun sendiri, bersihkan lahannya sendiri, memasang pagarnya sendiri, rawat sendiri ya itu Kak. Nah, luar biasa nih Sobat Arka. Umur belasan tahun sudah bisa bantu orang tua di usaha yang lumayan mengeluarkan tenaga nih Jupri ya. Nah, kita bahas ini pertanyaan menarik ini Jupri. Ada nggak sih kayak ngerasa insecure ke diri sendiri dibanding teman-teman yang lain ini Jupri? Insecure sih enggak sih Kak. Tapi kan kalau Jupri bekerja sendiri itu kan niat dari hati Kak. Nggak terpaksa, nggak disuruh gitu kan. Malahan senang Kak. Malahan senang. Nah, ketika jadwal bermain sama teman-temannya itu merasa kurang, itu Jupri merasa kayak sedih nggak sih? Sedih sih Kak. Wajar lah, waktu belasan tahun kan ya, waktu kita asik-asik main lah Kak. Iya, benar sekali. Tapi gimana lagi kan, kalau dipikir-pikir untungnya nggak ada kan. Jadi lebih baik lakukan hal positif aja. Nah, dapat kita simpulkan Sobat Arka, waktu masa kecil itu sudah mandiri ya Jupri ya. Alhamdulillah sudah bisa meraih cita-citanya. Itu kabarnya 1 kali tes dan umur terakhir, benar? Ya. Nah, itu menarik ini Sobat Arka, bakalan kita bahas sampai podcast terakhir, dan Sobat Arka tetap tonton terus pertanyaan dan informasi dari Juprinya. Udah selesai kegiatan di rumah, itu biasanya Jupri bermain sama teman-teman atau tetap di rumah nih Jupri? Kalau bermain saya habis maghrib lah, pergi ke nongkrong sama teman sebentar, habis itu balik lagi pulang. Kadang mungkin ada lah, mungkin sekali-sekali waktu malam minggu. Benar. Itu aja. Kalau hari-hari kayak hari sekolah nggak ada. Jupri tamatan dari sekolah mana ini? Saya tamatan SMA di kampung, di SMA 1 Linggo Saribayanti. Oh, nah boleh saya hello dulu ke adik liting yang lagi nonton sekarang ini. Mana tahu ada ibu atau bapak sekolahnya? Halo Pak. Nama bapak sekolahnya siapa nih? Lupa Kak. Kak. Jurusan apa nih Jupri waktu di sekolah? Waktu sekolah jurusannya IPA Kak. IPA ya. Katanya kalau siswa IPA itu untuk kemampuannya lebih daripada IPS ya? Ya
ya Kak, dikit. Rata-rata akhirnya itu berapa? Dulu Jupri waktu SMA gimana ya Kak, kalau dunia malam mungkin tidak Kak, tapi Jupri agak nakal juga sih Kak. Nakal dalam segi apa ini? Sering main game Kak. Oh, sering main game ya, kecanduan main game. Gamenya apa itu Jupri? Mobile Legend Kak. Oh, Mobile Legend ya, sebagai Terus sekarang sampingan. masih main. Masih main? Iya. Nah, untuk Sobat Arka yang mau battle nih sama Jupri, bisa nanti hubungi Jupri ya untuk kesenangan sematanya saja. Nah, kita lanjut ke tahun-tahun selanjutnya nih. Jupri mau persiapan Bimbel Arka tuh ingat nggak sih tahun berapa? Ingat Kak, waktu tahun 2021 bulan September Kak. Bulan September. Itu ada hal yang mendasarkan untuk Jupri masuk ke Bimbel Arka tuh tahu dari siapa ini? Taunya dulu sebenarnya belum tahu Bimbel Arka sih, tapi mau masuk Bimbel ya. Jadi temulah sama paman, jadi diarahkannya ke sini, jadi Jupri masuk jadinya ke sini Kak. Katanya kata paman itu kemarin anaknya juga bimbel di sini, katanya mantap lah gitu kan, bagus lah gitu kan. Jadi Jupri coba juga ke sini, alhamdulillah ya bagus Kak. Bagus ya, dari segi apanya nih bagusnya Bimbel Arka kita? Pengajarnya ramah, terus yang adminnya juga bertanggung jawab lah gitu kan Kak. Tanggung jawab ya, profesional mungkin ya Jupri profesional. ya. Apa nih harapan yang Jupri bawa di tahun waktu pendaftaran ini? Memiliki visi dan misi apa pada tahun itu Jupri? Awal daftar bimbel Jupri pengen masuk Bintara Kak, tapi sudah bimbel 2 bulan 3 bulan karena Jupri sering masuk kelas akpol, belajar sama orang privat, sama dibawa sama pengajar tuh kan, kadang isi kelas 2, 3 sama Jupri disarankan untuk masuk akpol Kak, tapi Jupri tidak bisa karena Jupri cemas juga kan Kak. Pas waktu itu Jupri mau tes, nggak ada pengalaman, baru mau ikut tes aja kan. Pas waktu itu mau tes tuh umur terakhir Kak, jadi nggak berani ya gitu Kak. Nah, Jupri sendiri tahu nggak sih alasan pengajar untuk menyuruh Jupri bergabung dengan kelas akpol? Mungkin kalau bisa dinilai Jupri mungkin orangnya agak aktif lah gitu Kak. Jadi kalau ada sering tanya jawab sama pengajar tuh, jadi yang pengajar tuh bersemangat juga Kak. Benar sekali Kak. Ini. Kebetulan Jupri ngambil kelas yang apa nih Jupri? Yang waktu bintaranya? Hampir kelas reguler Kak. Reguler waktu tahun lalu itu kisaran berapa orang dalam satu kelas Jupri? Kalau tahun Jupri bimbel 15 orang Kak. 15 orang ya? Itu gimana perasaannya belajar di kelas yang ramai itu? Ya, suka dukanya kalau baiknya itu kan adalah banyak teman, banyak semangat lah gitu kan Kak. Tapi kalau dukanya kayak sempit lah Kak, tempat belajar tuh sempit kan, jadi kayak kursinya ya gimana lah, kadang kursi nggak lengkap kan, kadang kita duduk paling belakang nggak kedengaran pengajarnya gitu Kak. Itu aja Kak. Dengan beberapa penyebab yang Jupri bilang tadi, itu gimana itu cara Jupri mengatasi semangatnya biar tetap harus belajar itu Jupri? Mungkin kayak misalnya jadwal bimbel jam 3, sebelum jam 3 Jupri sudah di kelas Kak. Jadi dapat bangku paling depan. Jadi belajar sering di depan duduk ya? Iya. Itu kenapa alasannya harus belajar bagian depan itu Jupri? Kalau kita belajar bagian depan itu Kak, pelajaran yang diterangkan tuh lebih masuk lah Kak, lebih kedengaran vokalnya kan, terus apa yang diterangkan oleh pengajar tuh kita cepat paham Kak. Nah, sedikit menarik ini Sobat Arka, ketika kita belajar di kelas rame, kita kalau pengen fokus tuh disarankan sama Jupri selaku alumni terbaiknya kita yang sempat berada di kelas reguler ya Jupri ya, di kelas yang rame, mungkin solusinya cepat datang sebelum pelajaran dimulai dan duduk bagian depan karena supaya untuk menjaga kefokusannya. Nah, ini katanya Jupri siswa asrama kita.
Iya. Itu kenapa itu bisa tertarik dengan asrama kita, Jupri? Awalnya saya nggak di asrama tinggalnya, tapi kan sebelum masuk bimbel saya tamat SMA, saya udah kuliah dulu. Saya dulu kuliah di farmasi. Jadi awal SMA saya tamat SMA itu tahun 2020. Saya langsung masuk kuliah di farmasi. Udah berjalan 4 semester. Udah baru semester 3 kan. Saya sering lihat lah tuh di HP kan, sering juga main HP kan. Ada lihat mau tes Bintara mau keluar kan. Tahun sebelumnya saya juga sebenarnya merasa iri juga lihat teman-teman yang udah lulus juga kan, sementara saya masih gitu aja kuliah, minta duit orang tua, belum berpenghasilan, tiap minta duit itu orang-orang kuliah tuh paham lah gitu kan, susah lah gitu. Apalagi waktu saya bayar semester, waktu itu semester saya sekitaran 10 juta kan. 10 juta ya? Itu lumayan banyak uangnya ya, Jupri ya? Waktu saya mau setiap bayar semester tuh ada tuh di orang tua pasti jual ternak lah gitu Kak. Benar-benar sekali. Jual ternak Kak. Satu semester satu ternak kan. Jupri dulu alhamdulillah banyak juga ternak Kak. Memang dari kecil di apa Kak? Dipelihara. Dipelihara Kak. Ini hewannya apa nih, Jupri? Sapi Kak. Hewannya sapi ya? Benar-benar. Sapi Kak. Jadi dari sana tuh pikiran saya ingin tes lah gitu kan Kak. Terus saya bilang ke orang tua, ya saya mau tes Bintara. Dia bilangnya awalnya orang tua nggak percaya, tapi mungkin karena saya gigih Kak, akhirnya dibolehkan Kak. Jadi awalnya waktu saya masuk bimbel bulan September itu sebenarnya saya masih kuliah tuh Kak, masih kuliah juga kan, jadi belum terlalu fokus untuk bimbelnya kan. Pas masuk asrama itu saya juga cuti juga kuliah saya Kak, jadi udah kayak fokus lah betul Kak. Nah, hal yang bikin tertarik untuk Jupri gabung ke bimbel asrama kita itu apa, Jupri? Ya kayak gimana, saya kayak pas waktu pulang bimbel yang dulu saya ngekos jauh, nampak anak asrama kan, dia yang pertama itu bangunnya teratur, nggak bebas maksudnya tuh dalam hal positifnya kita dapat fokus dalam belajar. Iya benar sekali. Ada yang tukang awasi kita, ada juga kan, makan teratur dikasih, terus nggak begadang lah Kak gitu kan Kak. Sebenarnya kalau waktu-waktu dulu tuh berat hati lah gitu Kak, mau masuk itu kan terkekang sebenarnya Kak. Benar sekali. Tapi kalau kita dalam prinsip Jupri dulu tidak apa-apa lah, susah dulu, yang penting besok akan sukses gitu Kak. Jupri percaya diri aja dulu Kak. Benar sekali ini. Ada pertanyaan dari netizen ini, Jupri. Iya, Kak. Sampai tahun sekarang Jupri masih ingat nggak kegiatan apa saja yang Jupri lakukan selama di asrama kita? Bangun pagi itu di jam berapa ini bangun paginya? 5:30 Kak. 5:30 sudah bangun? Iya. Itu kegiatannya apa aja? 5:30 bangun, habis itu langsung sholat. Sholat. Kalau bagi yang sholat hanya ke masjid, ada juga bangunnya 4:30 kan Kak. Kalau bagi yang ada yang ngantuk ya 5:30 kami dulu bangunnya Kak. Habis itu sholat, habis itu jam 6 kurang tuh udah persiapan di luar Kak, buat lari pagi Kak. Buat jasmani pagi. Iya. Itu rutenya kemana saja nih, Jupri? Dulu waktu bimbelnya kan bukan di sini ya, di Ampang, ke Lampu Merah dulu. Ke Lampu Merah, lumayan jauh ya? Iya.
Habis jasmani kegiatannya apa aja? Kayak habis jasmani kayak penguatan kak, push up, sit up, pull up, ya, Kak. Banyak lah kak. Habis itu baru habis selesai itu biasanya jam 7:30 itu kak. Selesai jasmani paginya langsung ada sarapan datang, makan dulu. Baru jam 8:30-nya masuk kelas kak. Masuk kelas. Siang kegiatannya apa aja nih di asrama? Siang belajar kak. Belajar lagi? Iya. Itu ada nggak sih merasa bosan tiap hari itu belajar dan berlatih kita kegiatannya? Sebenarnya bosan sih kak. Malahan Jupri nggak ada waktu belajar kan, jadwal udah habis, malahan Jupri tambah kak. Iya, tambah pertemuan lagi. Iya. Itu kenapa itu pengen nambah pertemuan Jupri? Gimana ya kak? Kalau kita sebenarnya sebelum ujian tuh apapun bentuk soalnya kita kan harus siap lah kak. Jadi Jupri merasa takut gitu kan kalau pas di besoknya bos mau jawab soal nggak ngerti lah kan. Jadi apapun bentuk soalnya, apapun materinya pasti Jupri pelajari kak. Walaupun sudah Jupri pelajari kak, pasti Jupri ulang lagi kak. Juga. Nah, untuk Sobat Arka yang berjuang itu bisa ngikuti bagaimana sistem belajarnya Jupri ya. Jupri ya belajar terus pagi dan siang juga belajar. Iya. Sore kegiatan asrama itu apa Jupri? Sore biasanya kalau udah azan asar itu persiapan habis sholatnya, persiapan untuk jasmani sorenya kak. Jasmaninya rutenya kemana saja nih? Dulu waktu sama saya, dulu kami sering ke Taplau, ke UNP, ke GOR, tapi yang seringnya ke Taplau kak. Ke Taplau ya? Iya. Nah, selama di asrama itu setelah sore, kita kan itu pembersihan dulu nih, selesai jasmani. Malam itu kegiatan anak asrama itu apa saja nih Jupri? Belajar malam kak. Habis Belajar sore malam lagi? Iya. Pagi belajar, siang belajar, dan malam belajar lagi. Iya. Itu gimana itu untuk pikirannya itu? Ada momen nggak sih atau kayak merasa bosan ini belajar terus nih? Sebenarnya ada sih kak, tapi karena mengingat semangat tuh kak, jadi rasa bosan tuh hilang nih kak. Alhamdulillah lah kak, nggak bosan. Kita kembali ke kakak asuh lagi. Siapa nih kakak asuhnya Jupri ini? Kak Ane kak. Kak Ane ya? Kak Kikinya nggak? Nggak. Enggak ya, tapi Kak Iki jadi admin. Iya. Nah, ada pernyataan dari Jupri karena menghadapi waktu tes sudah dekat ya Jupri ya. Iya. Nah, kita sekarang bahas bagaimana nih perjalanan Jupri dalam menghadapi beberapa tahap-tahap dari tes Jupri, baik itu dari berkas ya pertama ya sampai pantukan. Bisa diceritakan Jupri? Awal pengurusan berkasnya mungkin dari apa nih kak? Dari ke Polres berkas, kan? Iya, dari Polres. Polres. Awal dari Polres kan sering tuh waktu kita mengerjakan berkas tuh seringlah salah bolak-balik mau ngantar berkas kan. Tapi waktu kemarin saya nyusun berkas, alhamdulillah nggak pernah salah kak. Nggak pernah salah satu kali pun? Nggak pernah kak. Itu gimana itu biar supaya lebih teliti nih Jupri? Saran saya sih, tapi waktu sebelum diantarkan tuh tanya-tanya ke teman, di mana salahnya kita, gimana cara yang susunannya yang betul, gimana cara buat berkasnya kayak tanda tangan gitu kan. Jadi memang saya teliti betul kak, saya memang saya susun rapi gitu kan kak. Habis susun rapi, ditelepon lagi teman yang udah pengalaman tes kak, disuruh cek lagi sama dia. Kadang-kadang pergi juga ke rumahnya suruh cek kan. Kenapa saya gitu? Karena Polres dari rumah saya itu jaraknya sekitar 2,5 jam kak, jadi jauh kalau bolak-balik kak. Jadi sebelum ke sana saya memang pastikan betul berkas tidak salah kak. Jadi sebelum udah sampai disusun berkasnya, besoknya saya periksa lagi, saya samakan dengan berkas teman, terus saya rapikan, saya klip baik-baik, saya kasih penjepit biar nanti pas dibuka emak kita kan tidak berantakan. Iya, tidak berantakan, orangnya tidak senang lah lihat berkas kita tuh kan. Alhamdulillah kak, satu kali dikasih nggak ada ya balik-balik lagi kak.
Nah, katanya waktu pengurusan berkas itu sudah rapi nih Jupri ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan netizen lagi, katanya Jupri itu untuk jasmaninya tertinggi, itu apakah benar atau salah ini Jupri? Paling tinggi mungkin tidak Kak, mungkin termasuk tinggi alhamdulillah lah Kak. Berapa poin? 89 kemarin. 89 belum tinggi? Cukup lah Kak, masih ada yang tinggi Kak. Nah, luar biasa nih sahabat, akan masih ada yang lebih daripada kita yang Jupri, yaitu 89. Gimana itu untuk persiapan supaya angkanya 89 waktu tes nih Jupri? Mungkin rajin lari Kak, rajin olahraga, seperti jangan begadang. Kalau misalnya rajin aja olahraga, rajin aja lari, kalau kita begadang fisik nggak akan bertambah. Kalau untuk makanan itu ada beberapa makanan nggak yang saran dari Juprinya? Makanannya kalau mungkin yang banyak protein aja Kak, kayak minum susu. Berarti harus wajib minum susu? Enggak sih Kak, kalau dibutuhkan aja. Kalau dibutuhkan, itu lebih baiknya susu diminum berapa kali dalam seminggu? Kayak tiap hari sekali aja udah. Untuk menjaga daya tahan tubuh ya? Iya. Nah, ini menarik lagi nih dari pernyataan Jupri yang tadi mengenai CAT nih Jupri. Berarti waktu tahun kemarin di Bimbel Arka sudah tersedia CAT ya? Sudah. Itu CAT-nya apa saja nih Jupri? Semuanya Jupri kerjakan Kak, mulai dari tes kecermatan, kecerdasan, sampai kepribadian. Dalam sehari itu pasti Jupri ulang-ulang. Sampai-sampai admin merasa bosan ya? Iya. Nah, karena kegigihan Jupri nih Sobat Arka, alhamdulillah mendapatkan hasil, udah berpakaian seragam dan cita-citanya tercapai ya Jupri. Iya. Itu waktu apa Kak? Waktu mau selesai CAT itu Kak, pasti Jupri ke bawah lagi Kak, minta soal Kak. Minta soal lagi? Iya. Mau buat dibahas di baraknya Kak, di asramanya? Di asramanya Kak. Nah, berarti tidak bosan-bosan ya Jupri ya? Iya. Waduh, berbahaya nih Sobat Arka, karena tidak pernah bosan dengan materi ini ya. Alhamdulillah kan waktu malam-malam sering juga teman nanya kan Kak, susah juga tidur kayak gitu. Ya, misalnya kita kan mau ngantuk kan, mau tidur, tapi ada aja teman, bro, tolong ajarin ini saya bro, gitu kan. Nah, itu gimana tuh menghadapi teman-teman yang seperti itu tuh Jupri? Jupri, kalau Jupri tahu, Jupri ajaran aja. Nah, bisa kita simpulkan ini Sobat Arka, alumni terbaiknya kita ini tidak sombong dan tidak pelit sama ilmu nih, dan tetap gigih walaupun malam tetap belajar Jupri ya di asrama tepatnya. Di asramanya ada Kak. Berarti udah dinas ya sekarang ya. Nah, kita doakan untuk rekan-rekan Jupri pada tahun lalu, jika belum berkesempatan bisa lolos, kita doakan untuk tahun sekarang memiliki jalannya masing-masing. Ingat nggak sih siapa teman-teman seperjuangan yang lolos juga pada tahun kemarin itu Jupri? Yang paling ingat tuh teman-teman asrama. Siapa aja ini? Juga Prasetyo, Muhammad Alida, Muhammad Afwan, Muhammad Farid, banyak lagi. Nah, next time Gavin bakalan undang rekan-rekan satu letting sama Juprinya. Kita bakalan tanya langsung informasi dari alumni terbaiknya kita. Nah, ada pertanyaan lanjutan juga ini Jupri, mengenai pembelajaran di Bimbel Arka, dan untuk diteskan pada waktu proses tesnya Polri itu berapa persen presentasi pembelajaran kita menuju ke tes itu Jupri? Kalau buat psikologi rata-rata semua soal di materinya ada di tes Kak. Ada ya? Ada. Kalau akademik gimana? Akademik lumayan lah Kak. Kalau jasmaninya? Jasmaninya pasti. Pastinya. Nah, dari beberapa tahap tes itu, dari Juprinya sendiri kita minta bagaimana triks dan tipsnya mengerjakan soal di waktu tes ini. Boleh dijabarkan kepada Sobat Arka yang lagi nonton sekarang. Waktu dulu mengerjakan soal, triksnya kalau psikologi itu enggak psikologi sih, tapi seluruh soalnya kerjakan aja yang soal yang mudah gitu. Kalau yang susah itu tinggalkan aja tapi ditandai gitu. Nah, ketika ditandai soal, Jupri sempat balik ke soal yang ditandai tadi atau lanjut ke soal selanjutnya? Kalau ada waktu balik, pasti balik. Ingat nggak sih waktu tes psikologi nilainya berapa Jupri? 72 dan jasmaninya 89. Dari Polresnya Jupri urutan keberapa ini waktu Pantokir ini? Polres urutan kedua.
urutan kedua nih Sobat Arka. Nah, luar biasa. Ini kalau misalnya Jupri sempat menjadi akpol, berarti sekarang kita nggak ketemu ya? Iya. Udah dinasnya udah jauh ya. Tapi ada baik dan buruknya ketika tidak mengambil akpol. Katanya tes terakhir ya Jupri. Nah, itu gimana tuh perasaannya antara lolos atau tidak ini? Andaikan Jupri tidak lolos pada waktu itu, hal apa yang Jupri mau lakukan? Mungkin lanjut kuliah, Pak. Lanjut kuliah farmasinya. Iya. Nah, tahun kemarin sudah lolos. Bagaimana semangat atau bagaimana untuk kesempatan yang terakhir kalinya di umur terakhir menjadi seorang bribda? Gimana perasaannya Jupri? Awal pentokir tuh nggak nyangka aja, Kak. Dulu cita-cita pengen jadi dokter kan, Kak. Tiba-tiba udah jadi polisi aja kan, Kak. Itu nggak kebayang gitu, Kak. Gimana perasaannya waktu pentokir? Sebenarnya bahagia lah, Kak. Lihat orang tua juga bahagia kan. Kalau orang tua gimana perasaannya kalau Jupri sudah melihat berpakaian seragam pada saat sekarang ini? Bangga. Bangga ya. Nah, boleh disampaikan rasa bangganya ke orang tua yang lagi lihat podcast kita sekarang ini Jupri. Boleh dilihat ke kamera. Terima kasih kepada ayah dan ibu saya yang telah membesarkan saya. Dulu juga pernah menjual hewan ternaknya. Walaupun untuk biaya kuliah saya, akhirnya kuliah itu tidak sampai juga. Dan sekarang, alhamdulillah, saya sekarang sudah berdinas di kepolisian. Nah, sedikit motivasi nih dari ceritanya Jupri Sobat Arka. Apapun itu pekerjaan orang tua yang bakalan bisa untuk membahagiakan orang tua itu dari kita sendiri. Jadi kita tidak perlu merasa insecure atau merasa rendah walaupun itu hanya sebagai pekerjaan orang tua kita. Bagaimanapun keberhasilan di tangan kita ya Jupri ya. Nah, sedikit kata motivasi nih dari bribda terbaiknya kita dari Jupri. Dari diri sendiri itu apa kata-kata motivasinya? Untuk adik-adik yang mau tes, misalnya yang baru tamat SMA, sebaiknya kalian tahan-tahan diri dulu aja. Kalau kepengen tes, belajarlah dengan keras, belajarlah sampai mantap sebelum kita menghadapi ujian. Nah, kalau misalnya ada casis kita yang merasa jenuh, itu apa nih tips dari Jupri selaku siswa asrama kita menghadapi situasi seperti itu, Jupri? Mungkin bisa menyanyi atau main game agak. Kalau saya kan hobinya Mobile Legends, main game agak 1 match lah udah belajar lagi. Belajar lagi, walaupun ada sampingan tetap fokus sama belajar itu. Ada motivasi dari Jupri nih Sobat Arka supaya tidak terlalu formal atau tidak terlalu menegangkan dan tidak terlalu bosan nanti untuk pembelajaran. Nah, harapan untuk diri sendiri dari Juprinya itu, tahun sekarang harapan apa yang bakalan Jupri wujudkan ini? Harapan saya tahun ini salah satunya mudah-mudahan kuliah saya yang sekarang berjalan dengan lancar dan membahagiakan orang tua saya. Nah, dari Jupri angkatan 48, harapan untuk Bimbel Arka, tempat Jupri selama ini mengabdi proses pembelajaran, apa ini harapannya untuk Bimbel Arka? Semoga untuk tahun-tahun kedepannya Bimbel Arka menjadi bimbel yang lebih baik lagi, menjadi bimbel terbaik gitu, Kak. Terima kasih untuk Bimbel Arka yang telah membimbing saya dari awal saya berjuang sampai sekarang saya udah menjadi seorang anggota polisi. Terima kasih atas pelayanannya. Bimbel Arka juga sangat baik, adminnya ramah, pengajarnya juga berpengalaman dalam mengajar, penyampaian materi pengajarnya baik, tepat, singkat, jelas. Nah, luar biasa ini Sobat Arka. Dari Jupri peserta siswa asrama Bimbel Arka, tepatnya di tahun terakhir dan tesnya untuk persiapannya memang pertama kali tes ini Jupri. Kasih kata atau tipsnya
kasih tipsnya, karena Sobat Arka kita sekarang ada juga yang umur terakhir ini Jupri. Boleh disampaikan bagaimana yang harus kita lakukan ini Jupri? Bagi teman-teman yang mau tes sekarang, itu sama posisinya dengan saya, usahakan dalam pemikiran itu, dalam hati itu, bahwa kita sekarang berada di tepi jurang. Kalau udah jatuh, kalau udah terpleset, enggak balik lagi. Benar. Kenapa begitu saya katakan? Karena kalau di umur terakhir sama dengan saya, itu kita tidak sama dengan siswa-siswa yang baru tamat SMA, dia habis jatuh bangun lagi. Kalau kita nggak bisa lagi tes, cumanya kan tes tamtama bisanya. Nah, apa nih triksnya dari Jupri nih Jupri? Triksnya semangat aja dalam belajar, tahan aja diri dulu, percaya diri kita tuh bahwa susahnya tuh sebentar, percaya diri aja, kita harus jadi polisi itu aja. Nah, untuk Sobat Arka yang memiliki perjalanan itu sama dengan Jupri untuk tes tahun terakhir, bisa mengikuti motivasi atau cara-cara tertentu dari Juprinya. Nah, seperti yang kita tahu nih Jupri, pesisir selatan memiliki kuota untuk peluang masuk Polri itu kan lumayan banyak ya Jupri ya. Nah, kita dari ketemu alumni terbaik kita itu dari pesisir selatan, kita minta ajakan dari Juprinya ke rekan-rekan di luar sana yang belum bergabung ke Bimbel Arka ini. Bagi teman-teman di luar sana yang terutamanya warga pesisir selatan yang satu kampung dengan saya, kalian bisa mungkin join bergabung dengan Bimbel Arka, karena di sini bimbelnya adminnya ramah, pengajarnya baik, menyampaikan materinya bagus, fasilitasnya sudah membantu kita dalam persiapan untuk tes. Nah, kenapa harus join di Bimbel Arka ini Jupri? Apa hal yang menarik yang Jupri rasakan selama bimbel di sini? Karena fasilitas di sini sudah memadai, seperti itu, utamanya asramanya, programnya sudah bagus, Kak. Nah, untuk Sobat Arka yang mau join ke Bimbel Arka tuh bisa akses CAT sampai jam berapa nih akses CAT-nya? Kapan saja. Kapan saja nih Sobat Arka yang bisa mau memakai CAT itu, tidak ada batasannya di Bimbel Arka khusus asrama ya Jupri ya. Nah, udah sampai kita ke closing, sudah banyak informasi yang kita gali bersama Jupri Angkatan 48. Untuk Sobat Arka yang masih bingung mau bimbel di mana, silahkan ikuti atau petunjuk dari Juprinya harus bimbel di Bimbel Arka. Nah, seperti biasa Jupri, kita akan memposting kegiatan sehariannya Bimbel Arka di sosial medianya Bimbel Arka. Nah, Jupri sendiri bisa bantu ajakin siswa kita yang di luar sana yang belum memfollow sosial medianya kita. Bagi teman-teman di luar sana yang belum join bimbel, silakan gabung ke Bimbel Arka atau dengan memfollow Instagramnya @bimbelarka. Nah, jangan lupa pantengin terus apapun kegiatannya Bimbel Arka. Kita ada punya Instagram ya Jupri ya, TikTok, YouTube, dan Facebooknya. Namanya @bimbelarka. Jangan lupa pantengin terus jika Sobat Arka berkenan dan jika menyukai podcast Gavin bersama dengan Jupri, bisa bantu share ke teman-teman ataupun keluarganya. Nah, untuk Sobat Arka, next time bakalan Gavin undang siapa lagi, bantu komen di kolom komentar. Terima kasih Jupri telah membagikan informasi, mengasih bagaimana triksnya supaya bisa lolos dan lulus terpilih. Kita doakan dimanapun Jupri berada, sehat dan sukses selalu. Amin. Dan untuk karir kuliahnya, semoga bisa dipermudah nantinya. Jika ada prestasi, kita bakalan hubungin lagi dan kita bikin part 2 untuk podcastnya. Terima kasih Jupri telah menghadirkan kesempatan undangan Gavin di podcastnya kita. Jika ada kesalahan, Gavin minta maaf. Untuk Sobat Arka, sekian podcast Gavin bersama Jupri. Dadah!